tim pemenangan, kan begitu kan? Iya. Nah, akan ada sama-sama berkontribusi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baunari Tonang, sebuah program Bincang Tonang, program edukasi di media sosial. Konsistensi kita dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Malam ini kita mengangkat tema percepatan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. Telah hadir bersama kita malam ini politisi Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Bung Arsidin Batubara ya. Hadir juga pengamat pembangunan kita, masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang mungkin bukan wajah baru lagi Bang ya, Bang Irwansyah Nasution. Selamat malam. Hadir Ketua Ikatan Pemuda Mandailing, Bung Tan Gozali. Hadir juga Bung Hasibuan, perwakilan masyarakat Pantai Barat. Percepatan pembangunan. Acap kali seperti yang kita ketahui bahwasanya Kabupaten Mandailing Natal ini barusan selesai melakukan pesta demokrasi. Tentu konsen dari mereka yang terlantik hari ini masih artinya manusiawi lah ya Bang ya. Ketika mereka masih terdiam diri di kondisi fokus terhadap pemenangan dulu. Bukan seperti itu. Nah ini nanti akan kita bahas bersama tamu-tamu kita malam ini, Bung Arsidin. Ya. Anda melihat percepatan pembangunan, kata percepatan pembangunan. Beliau, Bung Pak Suheri dan Ibu Atika telah terpilih dan terlantik sebagai kepala daerah Mandailing Natal. Banyak hal yang terjadi dalam tanda kutip pengelolaan keuangan. Isu refocusing, pengalih fungsian anggaran terkesan sebagai salah satu potensi penghambat percepatan pembangunan. Satu. Yang kedua, kesiapan kita dalam hal memahami RPJMD beliau nantinya. Anda melihat seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Ya. Kami pikir kita harus pahami dulu konteksnya ketika berbicara percepatan berarti ada perlambatan. Seperti itu ya? Kalau mau sepakat dengan konsep itu berarti hal-hal yang membuat lambatnya itu kan harus diketahui. Iya. Tentu itu masalah. Diagnosa. Iya. Kalau ada yang memperlambat berarti masalah. Karena tidak sangat sulit untuk mencapai tujuan akhirnya kan. Iya. Jadi masalahnya harus diurai. Nah oleh karena itu kami pikir pemerintahan yang hari ini sudah diberikan mandat oleh rakyat dan sudah dilantik, mestinya sudah harus tahu masalah apa yang harus diatasi. Seperti itu. Seperti itu. Kalau memang bahasanya percepatan kan begitu. Iya, tapi kan kita tidak tahu nih, karena di DPRD belum ditayang RPJMD, artinya visi misi belum diterjemahkan dalam bentuk sebuah peraturan daerah tentang RPJMD. Iya. Jadi kita tidak tahu bagaimana pemerintahan hari ini melihat masalah itu. Nah itu kok kita bicara percepatan. Iya. Tapi tadi disinggung persoalan anggaran menjadi penghambat. Refocusing anggaran. Nah masih spesifik lagi dengan refocusing anggaran. Kita pahami bahwa refocusing ini adalah kondisi yang harus diterima. Iya. Akibat situasi bangsa kita yang hari ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penanganan pandemi. Iya. Oleh karena itu pusat mengambil kebijakan kepada daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan refocusing anggaran. Iya. Itu berlaku tidak hanya di Mandailing Natal. Iya, tapi seluruhnya. Seluruhnya. Nah, kalau ini dikatakan penghambat, berarti seluruh daerah di Mandailing Natal ini menjadi terhambat. Iya. Akibat gara-gara itu. Iya. Saya pikir ini sebuah diskursus baru yang penting untuk bisa diperdebatkan dan didiskusikan. Iya. Nah, tetapi persoalannya kan refocusing itu ada di saat pemerintahan lama masih duduk, masih memerintah. Iya. Pemerintahan baru ini kan dilantiknya Juli ya, awal Juli. Iya. Awal Juli itu refocusing sudah selesai. Bukankah refocusing masih berlangsung sampai sekarang? Tidak. Refocusing itu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, dan saya tidak melihat adanya potensi refocusing di semester kedua ini. Jadi saya pikir ini masih perlu diskusi yang lebih lanjut. Yeah. Apakah
refocusing ini jadikan pengamat atau tidak. Tetapi jika kita geser, kalau tadi persoalannya keuangan, apakah kondisi fiskal kita katakan demikian, Mandailing Natal ini sedang baik-baik saja? Saya katakan tidak. Ini juga kita soroti di pandangan fraksi Golkar di paripurna terakhir. Kondisi fiskal Mandailing Natal sedang tidak baik-baik saja. Artinya, seandainya dan kita sangat yakin lah, apalagi Pak Bupati ini kan wakil bupati kemarin, dia pahamlah tentang kondisi fiskal ini, dan saya sangat yakin ini sudah dijadikan sebagai identifikasi masalah. Tetapi jika boleh menyarankan, yang dilakukan pemerintah hari ini adalah sesungguhnya adalah belanja masalah dulu. Belanja masalah maksudnya gimana? Iya, mereka harus identifikasi persoalan-persoalan apa. Kalaulah dikatakan, karena bahasa percepatan ini selalu didengungkan. Saya dengan Bang Irwan ini forum kedua, kami pernah satu forum membahas persoalan percepatan. Dulu diinisiasi oleh kelompok lain, kita juga ada di forum itu bicara percepatan juga. Bahkan ada dulu konsep percepatan yang ditawarkan. Artinya bahasa-bahasa percepatan ini seolah sudah menjadi kebutuhan. Ketika itu menjadi kebutuhan, berarti semua kita yang menganggap itu butuh, otomatis sepakat ada yang menghambat. Kan begitu. Anda mengatakan bahwasannya kondisi kita hari ini, Anda melihat dari sisi politis sebagai wakil rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kondisi fiskal ya? Kondisi fiskal. Ya, indikator apa yang menguatkan kita untuk berpendapat seperti itu? Ya, pertama kan ketergantungan kita terhadap dana perimbangan ini kan masih cukup besar. Sementara kalau kita kembalikan kepada dunia, otonomi daerah ini sesungguhnya memberikan keluasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang ada, berharap bahwa daerah yang otonom itu namanya daerah otonom, tentu ada kemandirian di situ kan, kemandirian keuangan. Nah, seandainya kira-kira ceceknya beginilah, seandainya dana perimbangan itu tidak kucur, bukan berarti tenggelam di Natal ini. Kan kita sudah bisa tegak di kaki kita. Tapi kondisinya ini kita lihat saja. Kalau tidak karena dana perimbangan, itu sudah game kita ini. Seperti itu. Ya. Oke, kita lompat dulu Pak Dewan. Kita lompat ke Bang Irwansyah sebagai pengamat pembangunan. Dari politisi kita tadi, Bang Irwan mengatakan kondisi fiskal kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Anda melihat seperti apa? Saya tertarik dengan judul tadi, percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan. Saya kalau bicara tentang percepatan pembangunan itu saya lebih progres. Saya tidak melihat ke belakang. Tapi kondisi yang dijelaskan Pak kondisi yang di belakang itulah yang mengakibatkan kondisi kita sekarang tidak baik-baik saja. Saya tidak melihat ke belakang. Efek. Rakyat sekarang lagi menunggu, kan? Bupati dan wakil bupati. Bupati lah terutama gitu kan. Apa yang ingin diperbuat ke depan? Progresnya, kecepatannya seperti apa gitu. Terkait dengan anggaran, memang ini salah satu komponen untuk mempercepat pembangunan gitu. Tapi bukan ini yang mutlak, pola pikir. Bagaimana bupati ke depan bisa merencanakan desain-desain pembangunan, peraturan-peraturan, perbu, kan? Produk politik lah ya. Rencana-rencana strategis di OPD masing-masing gitu. Dan itu dijaga supaya ada berkesinambungan, efisiensi anggaran, efektivitas anggaran. Karena permasalahan kita bukan kekurangan uang, tidak efektifnya anggaran. Tidak efisiennya anggaran, tidak tepat sasaran. Kita sudah banyak dapat bantuan dari Jakarta, tapi kita tidak menggunakan itu secara maksimal. Hari ini rakyat menunggu. Seperti itu. Format yang dilakukan, format pemerintah daerah hari ini seperti yang dipaparkan tadi oleh Bung Batubara dari fraksi Golkar. Sampai hari ini wakil rakyat DPRD namanya ya belum menerima apa tadi namanya penjelasan atau penjabaran dari RPJMD itu sendiri ya, seperti itu. Oh ya, itu kan juga kan ada waktu yang diberikan, belum habis waktu itu. Belum fasenya. Masih ada waktu 3 bulan setelah dilantik itu. Artinya pihak DPRD sendiri belum memahami kerangka berpikir dari pasangan Pak Suheri dengan Ibu Atika ke depannya mau seperti apa, desain seperti apa yang mau diinikan. Kalau saya sebagai tokoh masyarakat ini eksekutif legislatif harus sama-sama berseri. Karena ini lembaga-lembaga negara, ya kan? Ketika ada ide eksekutif, ada ide legislatif yang lebih cerdas, ini harus kita padu gitu.
Nah, ini yang kita harapkan gitu. Jadi ini tidak boleh menunggu. Nah, sama-sama progres ini dua-dua gitu. Itu pandangan kita sebagai dari sisi masyarakat gitu. Dari sisi masyarakat sebagai pengamat Bang ya. Iya, benar. Apa rencana kita ke depan bagi EPJMD? Maka ini adalah harapan dari seluruh masyarakat Marine Natal, tidak lagi menjadi produk gawean tim pemenangan, kan begitu kan? Nah, artinya bisa saja takdir DPRD terhadap EPJMD itu nanti, saat visi misi itu akan ada sama-sama berkontribusi di situ, kan? Saya tidak boleh mewakili kawan-kawan DPRD. Tapi sebagai komponen politik di DPRD, sebagai ketua fraksi Partai Golkar, selalu ditanyakan kepada kita, apakah Golkar dalam pemerintahan ini oposisi atau tidak? Kan begitu kan? Ini hal yang kami kira sangat lucu untuk dijawab. Seolah-olah ada yang berkeinginan Golkar menjadi oposisi atau bagaimana, kan begitu. Tapi Golkar tidak akan terpengaruh dengan situasi itu karena kita punya fatsun politik, punya doktrin politik, kan? Kita bilang doktrin kita. Makanya kalau kesempatan kita untuk menjelaskan doktrin itu kan cukup tidak lapang ya, karena itu tidak bisa dijelaskan setengah jam atau 2 jam gitu kan. Butuh durasi panjang. Sudah panjang menjelaskan doktrin itu. Tetapi sederhana kita menyampaikan, apakah ada kajian yang menyatakan bahwa ketika Golkar oposisi itu menguntungkan bagi rakyat? Nah, kalau ada kajian yang mengatakan itu nggak apa-apa. Nah, kita di oposisi, kan begitu kan? Tidak ada yang mengatakan oposisi sebetulnya Pak Dewan. Isu yang beredar di publik hari ini, mungkin backgroundnya mereka melihat dari pas pilkada. Golkar bukan bahagian dari partai pengusung, seperti itu saya melihat. Itu dia. Dan kebetulan, maaf Pak Dewan, dan kebetulan mungkin kader Golkar hari itu ikut berkontestasi. Padahal di hari H pelantikan beliau, Pak Suheri, dalam pidato politiknya mengatakan stop pertentangan, sudah saatnya membangun Mandailing Natal kebersamaan. Anda melihatnya seperti apa? Ya memang harus itu yang harus dilakukan. Karena membangun Mandailing Natal ini tidak bisa oleh 1-2 orang. Harus dibutuhkan energi kolektif. Harus dibutuhkan energi kolektif sesuai dengan posisinya masing-masing. Makanya saya katakan tadi, jika memang posisi Golkar di oposisi itu betul-betul menguntungkan untuk rakyat, ya Golkar akan ambil itu. Tetapi kan karena kita kan masih berdemokrasi ini pun kita kan masih belajar. Nah, itu persoalannya. Kemudian dan harapan saya sebetulnya Pak Dewan, kendati posisi kita sama-sama belajar, nasib rakyat jangan jadi eksperimen lah. Itu boleh, kita pun sepakat kan? Nah, sepakat dengan itu, tetapi Golkar tidak melihat posisinya di mana. Apakah di posisi atau bagaimana, tetapi Golkar akan melakukan fungsinya, akan melakukan penguatan terhadap fungsinya. Itu yang tetap penting. Sepanjang itu merupakan kehendak rakyat, Golkar akan berusaha mendelivery itu dengan baik dalam bentuk kebijakan. Dalam hal aturan yang tadi saya kembali ke argumen pertama Pak Dewan, dalam hal aturan butuh 3 bulan pasca pelantikan bagi pasangan terpilih untuk menerjemahkan visi misinya dalam bentuk RPJMD. Terjadi kekosongan 3 bulan berarti apa yang harus dilakukan sebetulnya di situ? Tidak ada kekosongan, negara tidak boleh kosong, tidak boleh ada vacuum power, kan tidak boleh kosong. RPJMD lama memang telah berakhir 2021. Saya pikir pertanyaan yang lebih seksi, apa yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan program 2022? Kan seperti itu. Nah, ini kan Mendagri juga telah melakukan instruksi dan memberikan instruksi secara administrasi agar pemerintah menjadikan poin-poin visi misi itu sebagai acuan. Kalaupun itu belum didudukkan dalam RPJMD. Cuma kan poin-poin itu kan menjadi subjektif, kan, karena DPD belum dilibatkan dalam menerjemahkan itu. Tapi itu no problem. Saya pikir visi misi itu juga pun tentu untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tak ada itu visi misi yang dibuat untuk tidak memampukan rakyat. Sama-sama dengan niat yang baik, pro rakyat, seperti itu. Hanya saja tuangannya kan acuan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah dalam hal itu kan.
Itu kan telah ditandatangani 6 Agustus. Itulah acuan kita. Nah, tema RKPD hari ini adalah pembangunan di bidang perekonomian dan kesehatan melalui infrastruktur yang memadai. Ini kan seperti itu tema RKPD. Ya inilah alat ukur kita 2022. Program-program yang bisa bersentuhan dengan tema ini. Ini yang menjadi alat ukur. Seperti yang disampaikan Bang Irwan tadi, perlu judul. Mana yang harus diprioritaskan? Nah itu di RKPD ini kan belum ditayang ke DPRD dalam bentuk kuat PPAS. Kan belum ditayang ini kan. Nah pada saat ditayang, di situ biasanya akan ada skala prioritas. Berdasarkan tema itu, maka lahirlah kebijakan prioritas 2022. Kita lihat. RKPD ini adalah produknya pemerintah. Kuat PPAS nanti akan menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah. Tapi sumber referensinya adalah RKPD. Nah di sini kalau terjadi pertentangan itu, sini kita lihat. Sejauh mana DPRD, apakah DPRD menganulir atau DPRD menerima, itu baru kita lihat. Tetapi yang terbaik itu adalah terjadinya diskusi dengan semangat dan frekuensi yang sama. Membuka forum dia. Karena dua PPS itu pun saya pikir butuh koreksi. Jangan juga nanti ketika DPRD mengkoreksi, ditafsirkan DPRD oposisi terhadap pemerintah. Itu kan dikira. Nah, nanti di RPJMD baru kita ukur mana yang Natal dalam satu periode 5 tahun, betul? RPJMD itu 5 tahun, persoalan priorisasi kepemimpinan 3 tahun itu persoalan lain. Tapi RPJMD tetap 5 tahun. Saya kembali ke Bang Irwan. Bang, pihak DPRD tadi mengatakan bahwasanya tidak ada yang mau mengkilas balik masalah ke belakang. Mereka konsisten untuk menatap ke depan. Tapi kondisi yang terjadi hari ini, isu publik ternyata sampai juga ke telinga DPRD tentang bahasa oposisi, bla 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 dan segala macam. Abang melihat ini seperti apa? Perlu disikapi atau bagaimana? Oposisi itu di berbagai tingkatan pemerintahan perlu. Checks and balance itu perlu. Supaya bupati tidak tidur. Nanti saya takut tidak ada checks and balance. Bupatinya tidur. Kalau besok ini semua sudah satu bahasa dalam tanda kutip sama bupati, tidak ada yang mencek lagi program-program pemerintah untuk rakyat. Begini Bang, tadi DPRD mengatakan mereka belum ada bersentuhan langsung dengan RPJMD sebagai terjemahan dari visi misi. Takutnya nanti bahasa oposisi membuat si penguasa kita hari ini baper. Maka saya bilang checks and balance itu baik itu datangnya dari kelompok masyarakat, ya kan, dari partai-partai politik di DPR itu perlu. Yang saya takutkan, ya kan, tidak ada check and balance. Tidak ada kontrol. Ya, artinya ketakutan abang dengan DPR sama? Enggak, bukan masalah kita. Untuk pembangunan. Iya, percepatan kalau pembangunan. Tidak ada check and balance di pemerintahan ini. Iya kan? Itu gawat kita besok. Bukan fungsi dari DPR itu salah satunya itu, pengawasan. Itu tadi yang saya sampaikan. Kita tidak memilih diksi oposisi. Karena tadi kan saya dulu kan. Kita masih demokrasi ini kita masih belajar. Dalam konotasi masyarakat, oposisi ini ditempatkan pada posisi yang lain. Tapi sejujurnya kita lebih tepat memakai diksi penguatan fungsi. Penguatan fungsi inilah yang kita harapkan. Maka DPRD tetap sesuai dengan fungsinya, mempunyai fungsi kontrol, fungsi anggaran, fungsi legislasi. Nah, jika ini dioptimalkan, saya pikir check and balance itu akan terjadi. Dari kesiapan kita hari ini di DPRD, Anda melihat seperti apa tentang itu? Saya pikir sejauh ini. Saya pikir terjadi, check and balance itu terjadi, koreksi itu terjadi. Bang Irwan tadi mengatakan adanya stuck dari percepatan itu sendiri. Banyak pagu-pagu, banyak program-program yang tidak tepat sasaran. Anda melihat seperti apa? Nah itu tadi, itu kan lain lagi konteksnya kan. Kalau persoalan membuat program menjadi tepat atau tidak, ukurannya apa? Kan gitu kan ada indikator. Nah itu makanya saya sampaikan tadi, ketika kita membahas perencanaan program kegiatan 1 tahun, perumahan kita kan RKPD. RKPD ini biasanya akan ditafsirkan dalam bentuk dua PPAS. Kebijakan anggaran ini kan akan disampaikan pemerintah dalam paripurna. Di situ biasanya akan disampaikan apa asumsi. Setelah asumsi maka akan lahir tema. Ini kan jadi alat ukur kita semua. Asumsi-asumsi makro dan tema-tema pembangunan ini akan menjadi ukuran kita untuk menetapkan apakah program itu prioritas atau tidak. Bang Irwan ini pengamat pembangunan sekaligus juga pengamat sosial. Artinya terlibat langsung, kontak langsung dengan masyarakat. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Terjadi RPJMD dari kepemimpinan yang lewat. Bang Irwan berpendapat bahwasanya banyak program-program yang tidak menyentuh dan tidak tepat sasaran.
terbukti dengan kondisi hari ini banyak meningkatnya pembangunan. Kebetulan kita tidak bawa data Bang ya. Meningkatnya pengangguran, tingginya jerit dari PMKS, penyandang masalah sosial. Bukankah ini sebuah indikator? Ya, kita tadi kan berbicara persoalan tertib perencanaan pembangunan. Administrasi. Iya. Persoalan di masyarakat tentu persepsinya akan berbeda, persepsi masyarakat dia. Kan begitu. Iya. Nah, asumsi itu kan sudah diletakkan. Kemudian apakah asumsi ini tercapai atau tidak, mendekati atau tidak, ini kan ada lagi yang mengukurnya. Katakanlah setiap tahun kita ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada pertanggungjawaban laporan keterangan pertanggungjawaban APBD, ini kan semua ada ukurnya. Ini juga kan begitu diselesaikan di daerah antara pemerintah dengan DPRD, ini kan diuji lagi di pemerintah provinsi, kan begitu. Nah, kalau persoalan ada semacam indikator-indikator makro yang tidak sesuai dengan harapan publik, saya pikir itu sah-sah saja, kan begitu. Cuma persoalan kemiskinan, coba kita lihat datanya, trennya malah membaik. Ya, artinya dari skala capaian, kita kan pakai data BPS ya. Nah, trennya membaik. Kalaupun dari segi pertumbuhan, ini trennya menurun. Pertumbuhan ekonomi itu kan trennya menurun. Kemudian kemiskinan itu justru trennya membaik. Nah, ini kan terjadi anomali ini kan. Kemiskinan membaik, tapi secara data juga IPM menurun. IPM kan ini sebuah diskursus yang saya pikir harus kita bedah secara utuh. Tidak boleh sebentar seperti itu. Iya, katakan begini, orang melihat IPM ini dibandingkan dengan daerah lain. Melihat IPM seperti itu. Kalau saya melihat IPM tidak seperti itu dari segi bobotnya. Dari segi bobot ada kata menurun di situ, artinya pernah menaik. bobot IPM. Saya pikir kita boleh diskusi nanti ya dengan orang BPS. Progres kenaikan IPM itu yang terbaik di Tabaksel ini malah menjadi ngakal. Artinya ada progres walaupun dia tidak signifikan. 1% dia trennya naik. Mungkin bisa digabung langsung. Tapi jika didudukkan nanti dia ke rankingnya ganti, ini dia persoalan memang. Makanya tergantung kesempatannya. Mungkin bisa disikapi langsung. Seperti saya bilang tadi, saya ini orangnya progres. Ya kan? Ingin selalu lebih baik. Bukan berarti kita mengatakan yang lalu tidak baik. Dan saya tidak mau ya pemerintahan ke depan menjadikan yang lama-lama itu momok. Momok maksudnya seperti apa? Momok artinya menyalahkan gitu. Nah, rakyat ini ingin bukti apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan. Ya kan, sinergitas apa yang direncanakan. Gunakan anggaran itu secara efektif. Kemana arahnya? Nah, kalau misalnya ukuran keberhasilan kepala daerah itu IPM, nah hari ini di 3 komponen IPM itu mana yang dipacu dulu? Dengan ketersediaan anggaran yang ada gitu. Nah, buat roadmap-nya. Ya kan? Buat renstranya. Nah, sehingga tidak melenceng dari sini selama 5 tahun ini gitu. Terkait nanti secara tahunan RKPD ini, lihat apakah RKPD tahun pertama, tahun kedua ini sinergis, berkelanjutan enggak? Jangan hari ini misalnya di tahun pertama cerita A, besok udah lompat cerita B, cerita A tinggal. Artinya abang harus tuntas kita membangun. Yang saya tangkap abang berargumen bahwasanya kepemimpinan kita hari ini jangan latah seperti itu ya. Ya makanya tadi saya awali, tidak ada Superman. Super team. Berkali-kali saya bilang di forum-forum, tidak ada Superman. Jangan merasa sok jago. Super team yang abang maksud di sini seperti apa? Libatkan pemikir-pemikir, libatkan komponen-komponen. Non-government misalnya? Non-government silahkan, DPR-nya silahkan, lakukan forum-forum diskusi. Gunakan itu rumah dia sebagai forum-forum diskusi untuk pembangunan gitu. Nah, saya pakai semua fraksi pasti mau gitu. Nah, jangan sok-sok opita, nggak bisa gitu. Harus begitu. Tapi kalau begini kuncinya. Kepemimpinan hari ini dengan kondisi era hari ini tidak bisa lagi dikelola secara tradisional. Harus melahirkan improvisasi ya. Ada improvisasi. Kalau bahasa keren hari ini, kepemimpinan hari ini harus mampu berinovasi. Melek ya. Inovasi ini jangan kita berbicara aplikasi, belum tentu aplikasi. Inovasi ini bagaimana kita membuat sesuatu yang baru, yang lebih cepat, yang lebih taktis. Betul. Kendati itu nantinya akan berbenturan dengan aturan, misalnya. Saya pikir tidak ada kita yang mau berbenturan dengan aturan.
Mana mungkin ada kita yang mau berbentuk aturan. Tapi sejauh mana kita mengkonsumsi aturan itu secara baik sehingga bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Dan kita sok-sok jago juga seperti yang Bang Rasa bilang, seolah kita telah tabrak semua aturan. Tidak. Aturan ini juga hal yang perlu untuk dinegosiasikan. Kan seperti itu. Jika memang perda, berarti negosiasinya ke DPRD. Apakah perlu? Katakan tadi kita bicara fiskal. Mana perda-perda yang tidak kontributif terhadap upaya peningkatan PAD? Ayo kita negosiasikan. Kan baik seperti itu. Artinya jangan kita harapkan bahwa untuk melakukan inovasi itu seolah kita abai dengan rambu-rambu yang ada. Bukan seperti itu juga. Rambu-rambu perlu. Tetapi kepemimpinan hari ini, ya saya sepakat dengan Bang Irwan Sanasution tadi. Ya harus memang kalau memang mau merubah, apalagi katanya ini adalah kepemimpinan era baru, ya harus barulah. Cara-cara lama yang tidak baik itu ditinggalkan, akan ini yang menjadi baru. Kalau cara-cara lama itu tetap dikerjakan, berarti bukan baru dong. Cara lama bukan berarti dari warisan dari pemimpin sebelumnya. Ya terserah yang artinya sangat apa kita ini kalau masih mendiskusikan diksi ini kan? Kalau dia yang baru berarti ada perubahan dari yang lama. Saya katakan baru kan begitu kan? Tapi kalau dikelola dengan cara-cara yang lama berarti kan tidak baru. Tapi itu maksudnya kan? Termasuk tadi efektivitas anggaran itu. Bagaimana kita membuat porsi anggaran itu lebih kepada pro rakyat itu nanti. Ya kita kembalikan ke Bang Irwan. Progres yang Abang maksud di sini seperti apa sebetulnya? Seperti saya bilang tadi, progres dalam artian pikir saya, wujudkan sesuatu yang lebih baik. Jangan menyalahkan yang lama-lama, berbuat yang lebih baik. Kalau misalnya yang lama speednya 70, jangan 70 lagi, harus 90 kan gitu. Jadi kita kan ini gini yang lama jangan. Saya nggak mau dengar kayak gitu kepala daerah ke depan gitu. Tapi tunjukkan apa yang bisa diperbuat lebih cepat, ya kan? Karena namanya kita manusia, memang hari ini sudah bagus. Kita pengen yang lebih bagus lagi gitu. Itu pengennya kita gitu. Dalam ornamen percepatan pembangunan, poin apa sih sebetulnya yang perlu paling digenjot hari ini menurut Abang? Seperti yang dibilang Adinda Arsidi, kalau terkait dengan visi misi itu sama semuanya. Sama-sama baik. Sama-sama baik itu tujuannya tetap ke IPM-nya itu kan gitu. Sekarang penuangannya per program tahunan itu kan gitu. Ya kan hari ini yang dibutuhkan rakyat bidang perekonomian. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan pekerjaan, bagaimana rakyat peningkatan penghasilan yang lebih baik, kan? Sehingga yang lain-lain rakyat bisa menyelesaikan. Secara background Mandailing Natal ini sebetulnya backgroundnya kemana arahnya, Abang lihat? Kalau dari penduduk, ya mayoritas kita bidang pertanian. Tapi yang diperbaiki perekonomian seperti itu. Salah satu perekonomian kan bisa bidang pertanian kan gitu, kan termasuk bidang perekonomian kan gitu. Hampir 55% ya petani. Masyarakat Madinah ini petani dan nelayan. Itu saya kategorikan petani, itu nelayan juga petani. Nelayan juga petani memang. Itu dia. Jadi ini benar. Karena kan kategori pertama itu masyarakat di bidang pertanian. Yang kedua itu mungkin pedagang-pedagang. Yang ketiga inilah TNI, Polri, ASN, DPR, kan honorer kan itu karyawan kan gitu. Ini baru yang terakhir mungkin pengangguran kan gitu. Yang harus dilakukan oleh masyarakat Mandailing Natal hari ini dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi. Publik juga memiliki hak untuk pengawasan seperti itu. Dalam hal mengawasi kinerja dari pemerintah hari ini, apa sebetulnya yang harus masyarakat lakukan? Saya pikir ini terutama kelompok muda. Jangan diam. Lihat apa yang perlu dibenahi. Suarakan terus gitu. Bila perlu demo, lakukan demo. Kalau memang itu bahasa yang harus pas gitu. Cukup keras. Karena kita tidak ingin, ya kan, siapapun yang jadi bupati di Madinah ini tidur. Karena itu amanah gitu. Jalankan amanah itu dengan baik kan gitu. Lakukan perbaikan secara cepat. Itu yang kita harapkan gitu. Pak Dewan, Bang Irwan mengatakan perlunya ada penggenjotan di sektor ekonomi. Latar belakang masyarakat kita hari ini petani. Saya pernah baca di salah satu artikel. Artinya produksi pertanian kita dicurangi oleh harga. Anda melihat hal itu seperti apa? Begini, saya pikir kita belum boleh dikatakan paham kapitalis ya.
Iya. Tidak semua kita harus lempar ke pasar. Iya. Pemerintah masih kita butuhkan campur tangan terhadap perekonomian. Iya. Sejauh mana kira-kira gawean dari pemerintah untuk bisa masuk ke situ? Ya, ini yang mau saya sampaikan bahwa terhadap komoditas pertanian juga pemerintah harus intervensi agar petani itu di posisi yang diuntungkan. Iya. Jangan dalam posisi yang kadang-kadang begini, terjadi kenaikan harga komoditas tetapi petani tidak diuntungkan. Iya. Itu terjadi. Ketakutan kita itu. Nah itu, makanya sinilah poin penting kehadiran pemerintah. Iya. Ada kita ketahanan pangan kita punya. Iya. Setingkat eselon 2. Ini juga kan harus monitor terhadap komunitas pangan, khususnya seperti itu. Iya. Kalau komunitas non pangan seperti sawit, saya pikir sudah lebih bagus kondisi hari ini, apalagi kondisi bangsa sudah sangat giatnya melakukan terus peningkatan kualitas B30 menuju B50 dan sampai B100. Itu kan akan mempengaruhi nilai jual komunitas sawit kan. Karet yang sampai hari ini masih belum beranjak pada kondisi yang diharapkan kan. Tapi setidaknya komunitas pangan seperti pertanian sawah dan sayur mayur, apalah ini Bang Iwan saya sebetulnya ahlinya ini kan. Yang saya maksud pemerintah jangan lepas ini ke pasar. Harus ada peran pemerintah memproteksi harga ini. Peran seperti apa? Bisa dengan subsidi. Bisa dengan apakah HPBD kita mampu itu? Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa kembali tadi kita cerita fiskal kan. Iya. Nah, tetapi yang penting dulu, apapun kondisi hari ini, apakah fiskal sedang tidak baik-baik saja atau baik-baik saja, yang ada ini dulu dioptimalkan. Iya. Nah, optimalkan dengan cara apa? Kita mau mendengar pemerintah porsinya seperti apa? Apakah kita masih sibuk dengan anggaran yang sifatnya rutinitas atau kita sudah geser ke anggaran yang sifatnya belanja modal? Kan itu seperti itu kan. Kemudian sekuat apa pemerintah mampu menggelontorkan anggaran itu dalam menopang sekarang kan kondisi pandemi. Tidak ada nih jaminan kapan pandeminya akan selesai. Nah, saya pikir pemerintah harus kreatif untuk melakukan subsidi tertentu. Di kabupaten kita, di wilayah kabupaten kita banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak investor, artinya tanda kutip yang membuka usahanya di atas bumi Ordang Sambilan ini. Apa kira-kira upaya yang sudah pernah diterobos oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menurut pengawasan dari Pak Dewan? Oh, saya tidak ada yang saya lihat. Perlu ya dilakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang sifatnya membangun harus melibatkan seluruh sektor. Tapi saya tidak elok untuk menyampaikan di sini kalau kemarin Partai Golkar dengan usungannya di visi misi sudah berbicara ini skema-skema seperti ini dalam pandangan fraksi. Bukan di dalam visi misi kandidat yang diusung oleh Partai Golkar kemarin. Oh iya. Kita sudah ikut juga berkontestasi ya. Ya, artinya kita sudah berbicara skema-skema ini, pelibatan komponen masyarakat dalam pembangunan. Tapi ya kita tahulah apakah visi misi pemerintahan hari ini juga menyinggung ke arah sana. Tapi kita siap berdiskusi untuk itu. Poinnya adalah penting kami kira untuk melibatkan seluruh stakeholder, baik itu dunia usaha, dunia industri, masyarakat secara umum, apalagi komunitas politik ini perlu dilibatkan. BUMD maksud Anda? Boleh, apakah kita mau bentuk BUMD atau apa itu terserah. Kita lihat. Kita sudah punya BUMD sebelumnya. Sebelumnya pernah zaman Pak Amru, tapi ya kondisinya saya pikir masyarakat semua tahu itu. Tak ada yang ditutupi di situ. Apakah perlu melahirkan BUMD baru? Saya pikir kita tunggu pemerintah bagaimana menyikapi itu. Saya coba bukan maksud memotong, tapi mengenai durasi juga. Saya tertarik dengan kata BUMD. Kita kembali ke pengamat pembangunan, Bang Irwan. Perlu adanya improvisasi, perlu adanya kreativitas baru dari pemerintah hari ini. Pendapat dari Pak Dewa, BUMD, Anda melihat seperti apa? Ya, itu sangat perlu. Ini kan kerja inovasi itu kerja olah pikir, bukan kerja duit. Olah pikir dulu. Mengingat bahwasanya tadi seperti yang Pak Dewan katakan, APBD fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Iya, seperti itu. Seperti saya bilang berulang-ulang, saya tidak melihat dulu duit. Olah pikir menghasilkan inovasi. Iya kan? Iya. Yang selama ini kita kupas lah misalnya bidang pertanian.
bupati ke depan dan perangkat-perangkatnya dan stakeholders ini jangan berpikir lagi petani-petani tradisional. Iya. Kita sudah mengarah bisnis pertanian. Iya. Nah, bisnis pertanian ini bagaimana? Bisnis pertanian dikaji hulu hilir. Jangan kita mengkaji produksi, tapi pasarnya tidak kita kaji. Iya. Disinilah perlu hadirnya Pemerintah. Pemerintah menggandengkan, ya kan, antara masyarakat yang berproduksi dengan pebisnis di hilir gitu. Ya. Pertanyaan saya tadi, Bang, pentingkah BUMD ini? Ya, sangat penting. Iya. Kita memang pernah punya BUMD, tapi modifikasi bentuk BUMD-nya. Dulu BUMD menghabiskan APBD, jangan lagi menghabiskan APBD. BUMD ini apakah sebuah wujud percepatan juga? Sesuai tema kita. Salah satu komponen untuk bisa memajukan perekonomian. Iya. Karena dia sebagai perantara gitu. Iya. Dia sebagai perantara, sebagai pendorong kan gitu. Iya. Tapi bagaimana BUMD ke depan jangan menghabisi APBD? Caranya kira-kira, Bang? Ya, buka perseroan daerah yang bisa menggabungkan ya saham daerah dengan saham swasta. Karena saya yakin kalau saham swasta masuk, swasta tidak akan mau rugi, dia akan awasi gitu. BUMD dijamah investor, apakah itu tidak menyalahi? Tidak, karena sekarang ada regulasi tahun 2017. Ada dia modal mutlak dari APBD, Iya. ada modal penggabungan. Saya lebih tertarik itu modal penggabungan. Ada swastanya, ada negaranya di situ. Karena swasta tidak akan pernah merugi, makanya dia akan kontrol. Iya. Dia akan kontrol hulu hilir gitu. Pasti swasta dia akan merugi. Dan ini di zaman Tapsel pun sudah berhasil. Contoh misalnya PT Sagonaudi, Bapak Angka, bermitra dengan plasma, itu berhasil kan gitu. Iya. Ada juga mungkin di perkebunan lain. Model-model seperti ini pindahkan. Kalau itu komoditi perkebunan, pindahkan ke komoditi tanaman pangan kah, ke horti kah, ya kan? Kita sesuaikan dengan spesifik lokal. Ya kan, berdasarkan topografinya, berdasarkan klimatologinya kan gitu. Makanya pemerintah daerah ke depan harus mampu menciptakan zonasi. Tidak semua misalnya di Kecamatan Pakandan tumbuh dengan baik tanaman. Ya udah, zonasinya ini apa? Tidak semua misalnya di Natal itu tumbuh baik semua tanaman. Di Natal itu apa? Sehingga ada fokus pemerintah dan ada ikon-ikon tercipta ke depan. Misalnya Kecamatan Natal terkenal dengan katakanlah misalnya kelapa hibrida. Kalau Pakantan misalnya karena 1000 DPL ke atas itu kopi arabica. Di bawah 1000 mungkin misalnya siabu, tanaman pangannya apa? Jagung atau buah porang gitu. Jadi harus buat sebuah peraturan bupati. Dan akhirnya Ciptakan zonasi. Dan akhirnya daerah ini punya branding ya. Iya, sehingga kita punya ikon. Gitu datang misalnya pedagang dari Jakarta, dari Medan, dia butuh jagung, kau ke siabu. Iya. Di situ banyak jagung. Dan kita punya data tentang kesiapan. Iya. Artinya kalau pedagang kan misalnya datang dari Medan bawa truk dengan kapasitas 20 ton, dia nggak mau pulang itu hanya bawa 2 ton. Iya. Dia pengen itu dia datang ke sini karena sudah membakar minyak, Iya. jadi dia pulang harus bawa 20 ton. Dan jangan Dan dia kita sudah siap. dan dia jangan mundar-mandir gitu. Itu hari ini belum siap, makanya kita harus ciptakan zonasi. Kalau dia misalnya naik ke Pakantan, ya bawa green bean 20 ton. Jangan dikasih 2 ton. Pasti rugi dia dan tidak mau lagi dia. Saya tertarik dengan cara berpikir Abang. Saya kembali ke Pak Dewan untuk IPM dan masyarakat Pantai Barat. Halo, nanti kita sambung. Pak Dewan, Bang Irwan mengatakan itu penting, BUMD penting. Satu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya ke Pak Dewan. Peluang atau gawean dari DPRD sendiri dalam melakukan fungsi pengawasannya ke BUMD ini sejauh mana? Ya, kita kan belum punya BUMD ini secara struktur organisasi dan manajemen. Iya. Kita punya baru perusahaan daerah. BLU, PDAM, Tirta Madina, kemudian BLUD kan belum termasuk BUMD ya, belum bagian dari BUMD itu kan. BUMD itu di bawahnya ada perusahaan daerah. Iya. Nah, kita menunggu bagaimana pemerintah menawarkan itu. Cuma jika tidak ada reformasi anggaran yang sedikit signifikan, karena begini, bagaimanapun konsepnya pemerintah harus menyertakan modalnya terlepas kapasitasnya berapa persen. Tapi jika dipayungi oleh BUMD, kalaupun dan modal ini kita share ke publik dari modal swasta, tapi 51% itu kan harus modal pemerintah. Aturan mengatakan seperti itu.
Ya kalau tidak kan rasa BUMD itu kan akan hilang jadinya kan. Jadi rasa swasta. Rasa swasta. Iya. Lebih bagus kita buka PT atau apa kan. Kalau Iya. perusahaan daerah ini kan mestinya 51% kan saham pemerintah. Anda mengatakan bahwasanya APBD kita, APBD fiskal kita lagi tidak baik-baik saja. Iya. Kita siap untuk itu. Kira-kira kalau misal format itu diusulkan nanti oleh eksekutif. Saya bukan penganut paham pesimistik dalam setiap persoalan. Serumit apapun persoalan, Pagu itu kan realistis, Pak Dewa. iya artinya kan saya sampaikan tadi bahwa pemerintah hari ini harus berpikir bagaimana merestrukturisasi anggaran ini. Iya. Nah, artinya kondisi hari ini kita manfaatkan, kita cukupkan pada kondisi sesuai kebutuhan kita. Kan Iya, begitu kan? iya, iya. Jika kita anggap BUMD menjadi sebagai kebutuhan, maka lakukanlah penempatan modal berdasarkan kondisi fiskal hari ini kepada BUMD. Otomatis jika itu dilakukan akan mengorbankan sektor lain. Mana sektor lain yang tidak artinya yang Tidak cukup, optimal. tidak optimal Iya. kita anggap ya itu geser. Iya. Kan diberikan seperti itu. Persoalannya sekarang kan dari 1,7 triliun APBD kita ini, Iya. berapa persen sih yang untuk belanja modal? Saya pikir kalau tidak lebih banyak dana desa, pasti berimbang antara dana desa seluruh Mandaling Natal dengan belanja modal untuk pembangunan. Mengingat jumlah Iya. desa lebih mendominasi. Ya itu dia, karena porsi anggaran ini masih tertuju ke belanja pegawai dan gaji-gaji rutin. Sumpah berapa persen itu rutin dan belanja pegawai? Saya persennya tidak ingat, nanti saya salah angka Iya, kalau iya. banyak. Tetapi saya lihat paling hebat kita mengalokasikan anggaran untuk publik itu, untuk belanja modal itu paling di range 300 ke 400 miliar. Paling hebat itu 400 miliar dari 1,7 itu. Nah, tetapi di mana anggaran itu? Dana desa saja kita sudah hampir 300 miliar. Dana desa itu saja sudah 700. Gaji pegawai, kemudian kegiatan-kegiatan kantor rutin lainnya itu sudah hampir mencapai 1 T, kan begitu. Jadi sudah ada proporsi, itulah kenapa dikatakan tadi fiskal itu sedang tidak baik saja. Artinya porsi anggaran itu lebih banyak mengurusi birokrasi. Masih berkutat di birokrasi. Iya, masih berkutat di birokrasi. Maka sesungguhnya kan ada pendapat yang mengatakan bukan birokrasi itu yang mengurusi pembangunan. Tapi justru sesungguhnya- sebaliknya. Nah, sebaliknya kan seperti itu. Iya. Kan? Apa kira-kira yang Pak Dewan sendirilah. Pak Dewan tadi tidak berani mengatakan atas nama Dewan, atas nama personal. Apa itu? Apa seharusnya yang harus dilakukan dengan kondisi seperti yang Bapak ceritakan tadi? Makanya tadi sejauh saya sampaikan, pemerintah ini harus banyak belanja masalah dulu. Belanja Nah, masalah. sebelum RPJM jadi antar ke DPRD, Iya. pemerintah harus banyak belanja masalah. Dari belanja masalah yang ada itu, satu persatu pemerintah harus selesaikan. Itu baru kita Fair. katakan ada perubahan. Iya, fair. Nah, itu begitu katakan ada baru. Kalau masih berkutat dalam persoalan yang ada itu, maka sama saja. Asik sekali bincang kita malam ini. Bang Irwan, Anda melihat kesiapan pasangan Suheri Atika ini dalam hal seperti yang Pak Dewan katakan tadi, harus banyak-banyak belanja masalah. Kesiapan mereka menurut sudut pandang Abang sebagai pengamat seperti apa? Ya memang harus begitu. Berani jadi bupati, ya berani mengurai masalah, berani mendata masalah, dan berani harus siap menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Kalau tidak, jangan pernah jadi bupati. Kalau tidak mau menyelesaikan masalah, karena memang bupati ini bukan warisan nenek moyang. Iya, iya. Bupati ini amanah rakyat. Iya. Nah, makanya ya harus benar-benar siap gitu. Ada, jangan berpikir sendiri berulang-ulang, jangan berpikir sendiri, libatkan komponen supaya terurai masalah. Nah, seperti dikupas tadi sama Dinda Sidin, masalah anggaran kita ini bukan tidak ada, tapi tidak efektif penggunaannya selama ini. Ya kan, ada belanja rutin pegawai, ada belanja pembangunan. Nah, contoh kita membangun sebuah gedung, jangan sampai lebih besar upah tukang daripada biaya bahan. Kondisi seperti Ini aneh ini kan gimana? Nah, Kondisi itu seperti itu. Seperti itu kira-kira menurut sekarang saya. begini, ketentuan hari ini kan telah mengelompokkan belanja itu pada 2 kelompok, belanja operasi dan belanja modal. Iya. Nah, belanja operasi ini yang terlalu besar daripada belanja modal. Seperti yang Bang Irwan katakan tadi, lebih tinggi upah daripada belanja untuk fisik. Saya tidak melihat kondisi yang seperti itu, karena saya pikir kalau pengawasan secara teknis itu kan ada
BPK selalu melakukan audit, inspektorat melakukan audit, artinya tidak ada temuan yang kita lihat pada konteks yang sampaikan Bang Irwan Prasetyo. Tetapi porsinya itu tadi yang menjadi persoalan. Ya mungkin Bang Irwan cuma menyampaikan sebatas Ya, analogi, bukan ya. berarti ada justifikasi ya Bang. Iya, artinya begini. Tadi kan kita tetap dalam acuan efisiensi dan efektivitas. Iya. Iya kan? Iya. Apakah misalnya keberadaan honorer kita sampai 7 ribuan lebih hari ini itu efektif? Sampai 7.000. 7 ribuan. Apakah itu efektif? Apakah itu tidak menguras anggaran kita yang seharusnya bisa kita geser ke belanja modal? Ya kan? Dan itu dengan surta kita yang terlalu lebar, ya kan? Yang belum tentu bersentuhan langsung dengan kebutuhan prioritas rakyat hari ini. Nah, coba kita gaji surta kita. Bila perlu itu dipangkas sehingga tidak menguras tunjangan-tunjangan gitu. Walaupun memang jumlahnya tidak besar. Argumen Abang yang dari awal tadi berarti ini penjelasannya ya. Iya. Salah satunya. Iya. Honorer kita pangkas, efektifkan. Jangan misalnya satu beban ini bisa diangkat 2 orang, kita bikin 20 orang. Ini lawak-lawak kita bernegara. Iya. Kalau memang 2 orang ya 2 orang. Mungkin ya ada misalnya pelayan ya tambahlah 1-2. Tapi jangan berlebihan kan gitu. Iya. Nah, makanya periksa itu. Iya, Belanja rutin itu periksa. Kebetulan Bang malam ini kita tidak sendiri. Ada juga hadir perwakilan pemuda Mandailing Natal, Ketua Ikatan Pemuda Mandailing, Bung Tan Gojali. Tadi Pak Dewan dengan pengamat pembangunan kita sibuk memberikan pandangannya seputar percepatan pembangunan. Anda sendiri dari sudut kacamata pemuda, sebetulnya apa sih yang menjadi prioritas menurut Anda dalam hal percepatan pembangunan ini? Ya, terima kasih. Karena memang kita pula dari perwakilan pemuda, yang pasti kita membahas tentang bagaimana masa depan pemuda. Kita ini memang melihat bagaimana keadaan pemuda saat ini memang, kalau boleh saya katakan, sudah kehilangan harapan. Kenapa? Karena rata-rata semua perusahaan yang ada di Mandailing, baik industri, perkebunan, dan pertambangan, bahkan perusahaan-perusahaan bank, perbankan, itu rata-rata orang luar pendatang sebagai tenaga kerjanya. Dan saya juga tinggal di daerah sebuah perusahaan korporasi asing, tambang yang sangat besar yang hari ini mungkin PT SMGP. Saya masuk wilayah WKP. Hampir 80% itu termasuk tenaga skill, bahkan kasar pun itu rata-rata pendatang dari luar. Artinya ada kegagalan pemerintah hari ini, begitu juga memang Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana untuk penyelamatan generasi muda, seperti jargon otonomi daerah. Ini seharusnya ini membuka peluang seluas-luasnya kesejahteraan bagi pemuda daerah, bukan otonomi. Soalnya jadi otonomi di daerah. Kekayaan alam kita di Mandailing ini sangat kaya. Hampir 30 perusahaan perkebunan. Perusahaan tambang hampir 10. Tapi kondisi yang terjadi saat ini, jangankan untuk peluang untuk masa depan pemuda, untuk peluang PAD aja pun hari ini. Anda melihat itu, Bung Tan Gojali, kembali saya maksud saya biar masih tetap di koridor diskusi kita. Anda melihat kesiapan pemuda kita hari ini sebagai calon tenaga kerja secara skill layak jual enggak? Kalau secara skill, kalau Mandailing ini sebenarnya khususnya memang Madinah, kalau skill ini kita lihat memang hampir 30% generasi Mandailing ini itu sarjana. Tapi bagaimana memang peluang-peluang untuk mengambil kesempatan ini? Artinya ijazah tidak cukup. Skill pun tidak cukup. Harus ada lobby. Backing. Ini yang menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dan juga oleh DPR sebagai wakil rakyat. Kasihanlah melihat generasi kita saat ini. Kita lihat memang kondisi pasar Panyabungan ini, rata-rata memang sampai jam 3 ini masih rame. Ini posisinya kita lihat memang 90% yang duduk nongkrong itu adalah generasi muda, milenial generasi milenial. Itu artinya bukan karena memang nongkrong mereka itu karena ekonominya mapan, tapi karena
cenderung tanda kutip ya mohon maaf pengangguran. Iya. Kalau orang bekerja, mana ada yang mau begadang? Ya, kita lihat ke daerah Sumatera Barat, tidak ada yang begadang di Saya kota-kota. angkat sebentar, Bung Tan Yuzali, mungkin bisa langsung disikapi Pak Dewan. Iya. Ah. Saya pikir begini, tidak ada masalah jika DPRD dianggap bahagian yang tidak solutif dalam persoalan itu. Iya. Itu tidak ada masalah, itu kritik yang bangun. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan fungsinya DPRD selalu menyuarakan ini. Iya. Bahkan tadi kaitannya dengan tenaga kerja sukarela yang ada di pemerintah TKI honorer, Iya. katakan begitu, ini kan juga persoalan. Iya. Karena honorer ini juga diisi lebih besar oleh kaum Milenial. anak muda. Bukan persoalan, artinya bukan kita tempatkan di poin utama apakah honorer ini perlu atau tidak. Karena sesungguhnya tujuan akhir daripada sebuah pemerintahan pasti untuk mensejahterakan rakyatnya. Iya. Kalau memang dengan tenaga honorer ini solusi satu-satunya, ya tidak ada masalah. Cuma persoalannya hari ini kita tidak ada niat, saya lihat, untuk mensejahterakannya. Iya, Bung Tan Gozali mengatakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gagal untuk melihat itu. DPRD juga dianggap gagal, tidak melek dengan kondisi itu. Sejauh ini Pak Dewan, saya ingin bertanya, ada nggak produk politik kita tentang itu? Produk politik tidak ada. Upaya politik misalnya. Upaya politik ada. Apa itu? Tadi sore saja kita rapat di DPRD dengan pemerintah, kita di Komisi 3 Iya. bidang keuangan pembangunan. Ini kita sampaikan kondisi ini. Jangan kita sebut bahwa skill generasi muda kita tidak ada. Tidak boleh. Tanggung jawab kita membuat skill itu memadai. Dari tidak ada menjadi ada. Sesuai dengan kebutuhan pasar. Kan seperti itu. Itulah guna BLK. Iya. Nah, kondisi jika BLK difungsikan dengan baik, Iya. bisa menjawab kebutuhan Pasar. skill sumber daya manusia yang ada di mana-mana di pasar, katakan demikian. Tenaga honorer pun saya pikir mempunyai pilihan. Apakah dia Pernah nggak itu pemerintah daerah kita melakukan MOU sejenis bipatrik? Bipatrik maksudnya bisa ditangkap Pak? Iya. Bipatrik perjanjian antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja itu. Apapun jenis investasinya, pasti ada klausul untuk merekrut tenaga kerja lokal semaksimal mungkin. Pasti DPRD dalam hal pengawasannya pernah melakukan itu, menindaklanjuti dari berita acara di Bipatrit ini. Kemarin ada persoalan di PT SGMGP, DPRD buat pansus. Itu tripatrit mungkin. Nah. Bentar dulu. Artinya kan kita panggil pihak perusahaan agar mengoptimalkan rekrutmen tenaga kerja lokal. Iya. Dan kita minta juga kepada pemerintah agar selalu berkomunikasi untuk memperkuat peluang daripada itu. Iya. Karena kalau persoalan bipatrik kan pasti antara pemerintah dengan pihak swasta. Iya. DPRD kan tidak di situ posisinya. DPRD ini kan hanya memfasilitasi kalau boleh, kemudian mengawasi kerjasama itu. Tetapi saya pikir pasti ada klausul yang mengatakan bahwa tenaga kerja lokal harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Persoalan skillnya itu tanggung jawab pemerintah lah dengan apa yang dengan dunia usaha industri. Artinya sejauh ini Pak Dewan menganggap kita lemah di situ. Komunikasinya lemah. Lemah komunikasinya. Iya, saya coba lari ke pengamat pembangunan. Abang melihat seperti apa kondisi yang dipaparkan oleh Bung Tan Gozali tadi? Inilah yang kita hadapi. Iya. Dan ini bukan pekerjaan anggaran, ini pekerjaan olah pikir. Kembali ini olah pikir gitu. Iya. Ya pemerintah kabupaten, ya stakeholder yang ada di sini, apakah DPR, ya kan, dinas-dinas yang ada, iya kan, olah pikir, lakukan olah pikir, lakukan komunikasi ke perusahaan-perusahaan yang ada, ciptakan perusahaan-perusahaan baru, apa yang dibutuhkan, latih seperti yang dibilang Adinda sini, kita punya BLK, ya, karena memang persyaratan sebuah perusahaan mereka ini lebih banyak mengacu terhadap undang-undang di Jakarta. Kalau mau kerja di sini begini, ambil ini begini, latih di BLK kita supaya bisa masuk ke sana, berkompetisi ya. Iya, memang kita tidak bisa batasi karena ini Republik Indonesia, ya kan, dari manapun tidak bisa kita batasi. Tapi pemerintah lakukan olah pikir supaya generasi mudanya berdaya. Bisa masuk ke situ. Nah, ini saya bilang ini cerita olah pikir gitu. Nah, komunikasi misalnya ke perusahaan geotermal. Akhirnya ini setelah misalnya 240 mega
tenaga kerja seperti apa yang kalian butuhkan? Ini muncul. Nah, bagaimana nih kriteria-kriterianya supaya generasi muda kami bisa masuk? Nah, begini. Lakukan Argumen yang dibangun oleh Bung Tan Gojari tadi mengatakan bahwasanya pemerintah gagal hadir dalam hal membuka peluang-peluang kerja. DPRD juga dianggap gagal dikarenakan tidak mampu untuk memfollow up. Abang melihat seperti apa sebetulnya? Saya seperti saya bilang tidak mau melihat ke belakang, ke depan. Ini sedang terjadi, Bang. Iya, saya tidak mau melihat ke belakang. Ke depan, apa ini kerja pemerintah tentang masalah generasi muda? Supaya generasi muda kita ini punya pekerjaan. Sekarang begini, ruang pekerjaan bukan di sini saja. Iya. Ke depan, harusnya pemerintah juga berpikir membuat PJTKI. Latih generasi muda kita. Ketika misalnya di sini sudah padat, ini nggak bisa lagi kita tempatkan generasi muda. Generasi muda kita latih supaya bisa kita kirim ke Uni Emirat Arab, ke Dubai. Oke, ke Jepang. Ya, kita sepakat dengan argumen Abang membuka PJTKI. Kesiapan government kita sendiri. Ya, harus siap. Memang itulah tugas pemerintah gitu. Harus siap. Sejauh ini pengawasan Pak Dewan sendiri, kita siap nggak untuk itu? Secara fisik. Artinya begini, Aritonang. Bung Aritonang ya. Iya. Dalam kondisi apapun pemerintah itu tidak boleh mengatakan tidak siap. Iya, saya Kan sepakat. seperti itu, kan? Kita realistis. Cuma kondisi hari ini, sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Arinda Gojari, kita juga tidak menafikan itu sebagai sebuah persoalan. Nah, Dalam persoalannya konteks PJTKI Pak Dewan, perlu mungkin ini sebagai referensi berpikir untuk kita ke depan. Kita perlu menyiapkan PPNS di bidang sengketa tenaga kerja. Kita perlu menyiapkan gedung mediasi dan kita perlu melakukan membangun sebuah peradaban baru bentuk hakim ad hoc tentang sengketa tersebut. Saya tidak melihat adanya itikat dari Pemda sendiri untuk membentuk itu. saya tidak ke sana apanya. Saya potensi yang ada di secara lokal saja dulu. Berapa izin usaha perkebunan? Berapa membutuhkan tenaga kerja? Di sektor mana itu? Berapa perusahaan tambang? Berapa membutuhkan tenaga kerja? Sektor mana itu? Tentu sudah ada supply and demand berbicara di sini. Nah, pemerintah hadir di sini. Kerjasama dengan pihak dunia usaha itu untuk mengisi yang ada ini. Supaya jangan terjadi tenaga kerja luar, memang tidak boleh kita larang. Tapi kita kan harus menjadi daerah yang bermartabat. Maka perlu komunikasi. Jadi tuan rumah di kampus sendiri ya? Tuan rumah di kampus sendiri. Kita harus berdaulat di tanah kita sendiri. Nah, jauh-jauh kali kita membicarakan di TKI dan segala macam. Sejauh berapa persenkah kebutuhan tenaga kerja lokal di dunia usaha dan industri yang ada di Madinah tadi terisi oleh kota daerah? Semisal, ini Pak Dewan, semisal hari ini Pak Suheri ada di depan kita. Anggap saja kamera adalah Pak Suheri. Anda mau menyampaikan apa dengan Pak Suheri? Ya, saya menyampaikan semangat optimisme. Pak Bupati, optimis membangun Mandailing Natal. Jangan lihat berapa hari kita dikasih kewenangan, berapa hari kita dikasih kesempatan. 1 detik pun sangat berharga. Kalau itu kita bisa lakukan untuk yang terbaik untuk masyarakat Mandailing Natal. Ya, optimis sekali Pak Dewan kita. Satu lagi di zona rawan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam kacamata sosial ada yang dikatakan dengan komunitas adat terpencil. Pantai Barat. Saya tidak mengatakan Pantai Barat itu sebagai komunitas adat terpencil. Ya, saya tidak memakai di situ. Tapi itu ada diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11. Masyarakat adat terpencil. Iya. Bahkan kementerian sendiri punya kementerian itu. Iya, artinya ini kan konteksnya kita melihat kawasan Pantai Barat. Iya, saya cuma beranalogi, Pak Dewan. Bukan berarti menuding Pantai Barat itu tidak. Di sini ada hadir perwakilan dari Pantai Barat. Iya. Apa cerita di Pantai Barat, Pak Sibuan? Kami sebagai masyarakat Pantai Barat, ya kan, mengatakan itu kepada Pak Presiden. Iya. Sangat luar biasa untuk pembangunan tadi. Dia bilang Pak Presiden masalah perusahaan, ya kan, kami sangat setuju. Iya. Ya, karena kami banyak pengangguran di desa-desa, banyak pengangguran. Kami mengharapkan itu. Jangan sampai ada lagi kemiskinan di Pantai Barat. Cuma itu ya. Kemiskinan dan pengangguran. Begitu banyak. Aspirasi dari sebuah zona yang hari ini marak digunakan oleh investor untuk melakukan usahanya. Anda melihat seperti apa? Iya, kemiskinan dan pengangguran itu adalah musuh bersama.
masalahnya adalah di sana terjadi industri. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Secara umum, pemerintah harus mengambil langkah yang sangat komunikatif dan aplikatif, membangun komunikasi yang betul-betul memikirkan persoalan rakyat agar bagaimana kita berdaulat di tanah kita sendiri. Iya, itu jawaban dari Pak Dewan. Aplaus untuk kita malam ini. Terima kasih kehadirannya Pak Dewan, terima kasih kehadirannya Bang Irwan, terima kasih kehadirannya kawan-kawan dari masyarakat Mandailing. Closing statement dari Abang malam ini. Ya, diskusi ini baik, diskusi ini harus dikembangkan dan disemarakkan. Dengan diskusi kita bisa melihat cakrawala berpikir yang baru dan banyak di Mandailing Natal ini, karena sejatinya Mandailing Natal ini tidak bisa diurus atau dikuasai oleh sekelompok orang saja. Mandailing Natal ini adalah milik kita bersama dan harus kita lakoni apa yang bisa kita lakoni untuk kontribusi positif bagi Mandailing Natal itu sendiri. Terima kasih Pak Dewan. Closing statement dari satu lagi ya. Untuk Bapak Bupati. Ya. Kami dari masyarakat mengharapkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati mohon pendekatan untuk masyarakat kami yang pengangguran, yang parkir miskin untuk Pantai Barat Natal. Terima kasih. Itu mungkin merangkap dengan closing statement Pak Hasibuan malam ini. Lanjut closing statement dari Bang Irwan sebagai pengamat pembangunan. Bupati harus gerak cepat. Libatkan semua komponen-komponen yang ada di sini untuk melakukan olah pikir. Jangan dibuat alasan ketidakadaan anggaran. Lakukan olah pikir secara maksimal. Saya yakin apa yang kita cita-citakan pasti terwujud. Ya, terima kasih Bang Irwan. Closing statement mewakili pemuda Mandailing, Bung Tan Gozali. Bapak Bupati Mandailing Natal dan Ibu Bupati Mandailing Natal yang terhormat, kemarin waktu kampanye Bapak selalu membawa jargon milenial pemuda, dan itu sudah tidak rahasia umum. Bahkan sampai saat ini setelah duduk dilantik, isu-isu yang dibangun ini adalah memang cenderung pada milenial, khususnya mewakili bupati yang turun di lapangan. Kita berharap ke depan sebagai generasi muda. Hari ini memang Mandailing Natal kekayaan yang cukup luar biasa. Namun hanya pemuda menjadi penonton di kampungnya sendiri. Jadi harapan kita yang sebesar-besarnya ke depan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Bapak Suheri Atika harus menjadi agen perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda, di mana memang hari ini memang ada 3 poin yang sebenarnya dari kesimpulan tadi. Masalah pendidikan yang harus diutamakan. Pendidikan bukan hanya persoalan masalah kita bahas persoalan APBD, ada dana desa, ada juga CSR perusahaan. Ada CSR perusahaan untuk melibatkan beasiswa. Kemarin saya selalu bersuara tentang bagaimana penyelamatan generasi muda ini, khususnya masalah pendidikan. 1 tahun yang lewat kalau tidak salah, saya selalu getol habis-habisan untuk memperjuangkan beasiswa. Karena memang saya lihat banyak generasi muda yang putus harapan, khususnya yang kuliah. Yang kedua adalah persoalan pelatihan, pelatihan skill. Pelatihan skill ini juga bukan harus melibatkan APBD. Ada dana desa, ada perusahaan yang bisa digandeng oleh pemerintah. Yang ketiga adalah peluang kerja. Peluang kerja ini juga bukan kita harus memang bekerja di industri. Kita bisa juga mandiri sebagai pemuda. Ada di bidang agrowisata, ada UMKM, tapi haruslah dibarengi dengan kepedulian dan sentuhan-sentuhan pemerintah. Harapan kita juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar juga bersuaralah tentang bagaimana jeritan masyarakat, khususnya generasi muda Mandailing Natal. Jadi saya teringat ketika memang kata-kata sebuah mutiara, kata-kata mutiara Daniel Simanjuntak, kemiskinan yang paling miskin adalah ketika pemuda kehilangan harapan. Hari ini saya melihat arah daripada kehilangan harapan ini untuk Mandailing Natal yang begitu kaya raya saat ini sudah terjadi di atas tanah yang sangat kaya. Kalau kata William Iskandar itu Tanosere, namun kemiskinannya hampir 95%, boleh saya katakan itu adalah pengangguran. Bahkan hanya peluang kerja di sini adalah TKS.
Honor TKS. Honor TKS itu pun harus dengan mahar. Maksud saya Bung Tan, jadi jangan terlalu banyak mengingat durasi juga. Itu closing statement dari Anda. Baik, malam ini sangat seru sekali bincang-bincang kita diskusi dengan para tokoh di Mandailing Natal. Tadi ada Pak DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Golkar Pak Batubara mengatakan bahwasanya membangun itu tidak bisa dilakukan seorang diri, harus tetap membuka ruang-ruang berpikir dalam bentuk forum diskusi. Disambung oleh Bung Hasibuan perwakilan dari Pantai Barat yang mengatakan masyarakat sebetulnya butuh didengar. Seperti itu tadi Bung Hasibuannya. Dilanjutkan oleh pengamat pembangunan kita, ada Bang Irwansyah mengatakan kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan, tapi teruslah bekerja, biarkan karya kita yang menjawab dari semuanya. Seperti itu Bang Irwan ya. Tadi Bung Tan Gozali juga menyampaikan di closing statementnya bahwasanya ada janji-janji politik pada milenial yang harus segera kita lunasi. Akhir kata, saya Baunari Tonang, tuan rumah di Bincang Tonang, mengatakan tetap berbaik sangka. Ulang loja membina pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.